Everybody stand up, please. Give greetings. Good morning, sir. Okay, good morning. Bye. Sit down, please. Okay. So, how's your life today? Bagaimana kehidupan hari ini? Semuanya baik-baik saja, toh? Ya. Okay. So, before we start the class, sebelum kita memulai kelas ini, I will give you some questions. Pak akan memberikan beberapa pertanyaan. So, the question is, have you ever made noodle? Ada yang pernah buat mie? How to make it? Bagaimana cara buat agak? Masak. Nah, kalau misalkan begini, mie kuah. Kalau misalkan mie kuah itu apa yang kamu masuk dulu? Air. Setelah air, lalu Mie. Itu panas dulu. Oke, berarti setelah air kan panas dulu baru taruh minyak, lalu bumbu dan kemudian makan. Oh. Ketika katong ingin melakukan sesuatu, contohnya kayak seperti tadi, contohnya pasti ada beberapa langkah-langkah tertentu. There are some few steps. Ada beberapa langkah-langkah tertentu untuk mencapai sebuah tujuan. Anyone knows here the material that we going to learn? Ada yang tahu materi apa yang nanti kemudian kita pelajari di sini? Procedure text. Procedure text is a text that provides instructions on how to do or create something. Jadi sesuai dengan artinya di bawah, procedure text adalah sebuah teks yang menyediakan sebuah instruksi untuk melakukan sesuatu. Jadi untuk melakukan sesuatu itu harus ada langkah-langkahnya. Tidak langsung kita melakukan itu baru pikir dia langkah-langkah. Tidak mungkin kan? Nah. So, to do or create something, membuat sesuatu, membuat dan melakukan. The next is the structure of procedure text. The struktur teks dari teks prosedur. Can anyone read the first structure of procedure text? Bisa satu orang baca yang nomor satunya? Goal or aim. Goal or aim. Goal or aim. Nah, goal or aim, tujuan atau sasaran. So, stated what is to be done, showing the purpose. Menyatakan apa yang akan dilakukan atau menunjukkan tujuan. The second is materials, bahan-bahan. Use includes item needed to complete task or telling the needed materials. Menyangkut material atau item-item yang diperlukan untuk menyelesaikan produk. Okay, the number 3. Can anyone read this? Steps or method. Steps or method. Langkah-langkah atau metode. Nah, series of steps to achieve the purpose. Jadi beberapa langkah untuk mencapai tujuan. The next is the language features of procedure text. Language feature itu kaidah kebahasaan. Jadi di dalam sebuah procedure text itu dia tidak hanya langsung begitu saja, tapi ada beberapa kaidah kebahasaan. Kalau di dalam bahasa Inggris ya, di dalam bahasa Inggris ada beberapa kaidah kebahasaan yang digunakan. Can anyone read the first? Yang pertama, using action verbs. Di bahasa Indonesia nya bilangnya apa? Menggunakan Kata kerja yang menunjukkan pekerjaan. Nah, kalau yang menunjukkan kata kerja yang menunjukkan pekerjaan fisik. Nah, oke, yang kedua, using simple present tense. Oke, next, using imperative sentence. Yang nomor 3. Imperative sentence di bahasa Indonesia artinya apa? Kalimat perintah. Number 4, linking words to do with time. Kata-kata penghubung terkait urutan. Number 5, detailed information on how, where, and when. Jadi informasi mendetail tentang bagaimana, di mana, dan kapan. Ya. The next, kinds of procedure text. Jadi procedure text itu dia tidak hanya satu saja. Procedure text itu terbagi atas beberapa hal. Manuals,
Yang kedua, yang kedua recipe. Ketiga, Tutorial. keempat, Life. lifehack. Kelima, game rules. Game rules dan yang terakhir eksperimen. Manuals itu dia lebih menyoroti kepada bagaimana cara menggunakan sesuatu, how to use something. Ada seperti contoh, how to use motorcycle, how to use laptop, how to use focus dan lain-lain sebagainya. Resepi, ada yang tahu arti dari resepi? Untuk A, resep. Berarti dia berhubungan dengan untuk resep. Makanan dan ya. Kalau game rules ini artinya? Game artinya? Permainan. Rules berarti itu ya peraturan. Jadi game rules itu artinya apa? Peraturan dalam permainan. Peraturan dalam permainan. Kayak contoh, cara main bola bagaimana? Cara main bola kaki, cara main bola voli, cara main bola basket dan lain-lain sebagainya. Yang berkaitan tentang yang namanya game. Yang terakhir, Prosody text can also talk about steps dying with human behavior. Human behavior itu artinya sikap manusia atau kebiasaan manusia. Jadi bukan hanya tentang benda, makanan, minuman, lifehack dan lain sebagainya, tetapi Prosody text juga bisa digunakan untuk kita berhubungan dengan perilaku manusia. Contohnya how to live happily, cara hidup bahagia, how to succeed, cara sukses, dan cara untuk memanage waktu. Nah, di sini ada contoh. Nah, kalau misalkan di ini, di antara tujuh jenis ini, misalnya banana ice, berarti dia masuk di dalam apa? Ini yang some examples of prosody text. Jadi di sini how to make something, berarti ini drink recipe, berarti dia masuk dalam kategori resep. Nah, kemudian masih ada lagi di bawahnya food recipe, main. Food recipe, cheesy fried egg dan lain sebagainya. Nah, kalau ini masuk dalam manuals, how to operate something, contohnya how to operate rice cooker. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Berapa struktur di dalamnya? Tiga struktur itu apa saja? Goal aim, terus layout dengan steps or ada berapa jenis kaidah kebahasaan? 7. Ada berapa jenis kaidah kebahasaan? 5. Using action verbs, using preposition tense, sentence, in words with time, lalu detail, how, where, and when. Nah, lalu setelah itu ada berapa jenis tadi? 7. Apa saja tadi? Manuals, terus recipe, dengan human life. Kurang lebih belajar. Oke, jadi hari tadi kita sudah berapa jenis tadi? 3.
Moses po, katanungan ko. Dan